Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semoga yang jauh salamnya Ustazah nanti saum Ramadannya lancar. Amin. Amin. Dan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa kabarnya anak-anak kelas 4C yang soleh dan soleha hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Hatiku fresh. Alhamdulillah Ustazah senang sekali bisa ketemu dengan kalian ya. Setelah kemarin kita sudah seharian bersama Ustazah Hanti. Alhamdulillah hari ini Ustazah Ani sudah masuk. Jadi nanti insya Allah belajar sama Ustazah Ani juga ya. Nah, sebelum kita mulai. Apa? Tasya? Udah ngelahirin bayinya belum? Apa tuh Tasya kurang kedengeran jelas apa ya? Apa teh? Tasya udah ngelahirin bayinya belum? Oh belum, Teteh kemarin itu baru ceknya. Nanti ngelahirin bayinya mas sekitar bulan Mei ya, maksudnya ya? Mei. Ya, sekitar bulan Mei, insya Allah ya kita doakan lancar. Jadi kemarin itu cek ya. Jadi sebelum melahirkan itu ibu dan bayinya itu dicek sama bidan atau dokter seperti itu ya, Teteh. Nah kemarin kan yang bimbing doa siapa? Hari ini harusnya. Kemarin Hasya sama Kemarin aku sama Sekarang Zahra Zahra. sama Arfa. Zahra sama Arba kemarin ya belum menyahut, jadi sama Ustazah dilewat dulu. Berarti sekarang sama Zahra dulu ya, Vivi Zahra. Hello, adakah di sini? Tadi Ustazah lihat ada. Teh Vivi silakan dipimpin doa pembiasaan pagi. Istighfar dan Bersiap. Semuanya bersiap. siap. Sikap berdoa. Hup. Ayo Teteh semuanya sikap berdoa supaya hari ini lancar ya belajarnya, jaringannya sekarang. Doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu aku ridho billahi Wabi Muhammadin dan Muhammad itu nabiku wa rasulah dan Rasulku Rabbi ya Allah zidni tambahkan aku ilman ilmu warzuqni dan isi pahman kefahaman syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Aku berlindung kepada Allah dari Asyaitoni syaitan ar-rajimi yang terkutuk. Bismi dengan nama Allah Allahi Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih Ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji Puji lillahi bagi Allah yang memelihara alamin semesta alam ar-Rahmani yang Maha Pengasih ar-Rahim Ar-Rahimi Maha Penyayang. Maliki yang merajai Ajai yaumi hari ad-dini pembalasan. Iya hanya padamu Nasbudu kami menyembah. bahwa iya dan hanya padamu nasta'inu kami minta pertolongan. Idina tunjuki kamu asirata jalan Lazina orang-orang anamta yang telah kau beri nikmat. orang Anamta yang telah kau beri nikmat alaihim atas mereka walatu bukan maktubi yang dimurkai alaihim atas mereka waladolin dan bukan orang-orang yang sesat. Sadaqallahul azim. Terima kasih Teteh yang sudah bersama-sama berdoa ya. Ini Teh Vivinya kemana ya? Nggak ada suaranya. Mungkin sinyal ya Teh Vivi ya. Kadang di Teh Vivi itu sinyalnya lup-lup ya. Jadi kalian bersyukur nih yang lain kalau yang sinyalnya lancar jaya ya. Terima kasih untuk Teh Vivi yang sudah memimpin. Nih, sekarang waktunya mengabsen. Ustazah ingatkan lagi, Teteh tolong mikrofonnya dibuka kalau misalnya Ustazah memberikan pertanyaan ya. Atau menyapa, dan kamera juga selama pembelajaran tolong dibuka. Kita absen dulu. Dari absen 1, Adinda Rizky. Hadir. Nggak ada suaranya tapi tak ada ininya, dibuka Teteh kameranya. Kameranya dibuka semua tolong kameranya dibuka. Ustazah pengen lihat kalian sehat nak. Ini efek ya, efek nonton Upin Ipin. Upin dan Ipin banyak aksinya. Ada Teh Andina, adanya ini Teh? Ada Teh. Kan kata Ustazah yang menjawab dan dibuka kameranya ya, yang dianggap hadir ya. Alfian Syah. Oh, semangat sekali, luar biasa. Algi. Hadir. Algi udah sarapan belum kalau Mas? Almira. Amr. Here. Aradea. Aradea kemana ya? Biasanya udah ada. Atau ikut ke kantor mamanya gitu ya? Udah lewat dulu. Arkan. Hadir. Aruna. Hadir. Aruna masih belum jalan ya kameranya ya. Azam. Iya. Hadir. Bintang. Hadir. Oh, Bintang suaranya keras. Danin. Hadir. Danin juga. Vivi Zahra. Hadir. Sip. Hadir. Belum ini, belum. Maksudnya belum manggil yang lain, udah hadir-hadir aja ini. Arfa. Hadir. Sip. Hasya. Hadir. Jadi pas Hasya ngomong itu Ustazah lupa volumenya kecil. Jadi nggak kedengeran. Oh, mungkin itu bahasanya karena Kaimi mana ya, biasa udah ada. Dan ngomong dulu ini kedengaran. Cila. Hadir. Oke, ada Cila, dibuka ya terus ya kameranya ya, Cila. Fauzan.
Fauzan. Mana Fauzan tehnya? Alvaro. Ada. Oh ini nih, Alvaro, ayo kameranya buka. Nah, gitu. Ican. Hadir. Davi. Hadir. Nabila. Hadir. Nah, gitu Teteh ya, dibuka terus kameranya Teteh Nabila. Erli. Ada jawaban. Zenda. Hadir. Lova. Hadir. Raihan. Raihan. Hadir. Adakah Raihan? Hadir. Nggak ada. Kok Teh Lova yang jawabnya? Kafa. Ada. Hadir. Syakira. Hadir. Tafani. Hadir. Zahran. Hadir. Zahran temboknya dicat. Di batu-batain ya, biasanya warna hijau, sekarang jadi batu bata. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih yang sudah menjawab sapaan dan berdoa bareng, dan tadi sewaktu di absen menyahut ustazah ya. Terima kasih karena komunikasi itu dua arah ya, Teteh ya. Jadi ketika ustazah bertanya, kalian juga menjawab. Ketika kalian bertanya, ustazah juga menjawab ya. Itulah komunikasi yang lancar. Sekarang waktunya apa? Tidur. Bercanda. Apa coba? Tartili. Nah, sekarang waktu ziyadah dan murojaah. Karena kemarin sudah sama Ustazah Anti, berarti sekarang sama Ustazah Ani. Kita sambut dengan tepuk yang meriah. Yeay. Oke. Ayo, supaya hangat tangannya, tepuk tangan. Nah. Enggak. Ayo kalian di rumah jangan jadi malas gerak atau gerak, minimal tangannya yang gerak. Ayo. Kelihatan nggak perut Ustazah Ani udah gede kelihatan. Halo, halo. Assalamualaikum. Ya ini suara. Dari Alvaro mute dulu. Iya, di-mute dulu ya, Alvaro ya. Halo anak soleh-soleha, alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan anak-anak kelas Pace. Kemarin Ustazah tidak masuk sehari, oh sudah rindu ya. Masya Allah. Iya. Kemarin sudah ziyadah dengan Ustazah Anti saat surat Al-Qalam sampai ayat berapa? 18. 18. Nah, sekarang kita akan menambah lagi ya sampai ayat 20 insya Allah ya. Sekarang silahkan yang Qurannya belum ada, disiapkan dulu Al-Qurannya ya. Out my head. Coba itu. Coba gitu. Raffi. Suaranya gede. Ya, silakan siapkan Al-Qur'annya. Ya. Udah. Jeng jeng. Nah, kita baca dulu sama-sama ya. Surat Al-Qalam ayat 1 sampai 18. Kita baca sama-sama ya, semuanya ikut membaca dan lihat Qurannya. Kalau yang belum hafal itu boleh sangat boleh lihat Quran ya. Yang belum hafal, yang masih almuk itu sangat boleh lihat Al-Quran ya. Sampai 18. Sampai 18, oke? Siap? Siap. Ya. Lihat. Oke, baca ta'awud. Bismillahirrahmanirrahim. Nun.
mati Rabbi Janun wa in nakala wa in rabbaka huwa a'lamu bima wa huwa a'lamu bil muhtadin la tuti'il mukazzibin fayudhimun la tuti' kullahallafim mahin hammazim masya'im lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da zalimin Iza aqsamu wala Tafa alaiha ta'ifum min rabbika wa hum sudah na'imun. ayat 18 ya. Nah, sekarang kita akan ziyadah ayat 19 dan 20. Teteh Lova sudah Zenda. Sudah. Nah, sekarang kita akan ziyadah ayat 19 sampai 20 ya. Ustazah akan contohkan dulu. Nanti setelah itu kalian ikuti ya. Ustazah dulu dengarkan baik-baik. Fatofa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Wah, nafasnya harus panjang ya. Jadi tarik nafas dulu. Di sini ada to-nya harus panjang 5 sampai 6 harokat. Terus ada na-nya juga panjang 5 sampai 6 harokat ya. Sudah ulangi lagi. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Oke, sekali lagi ya. Dengarkan baik-baik. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Ya, sekarang kalian coba ya. Baca sebanyak 3 kali, oke? Baca yang pertama, 1, 2, 3. Fatofa alaiha ta'ifum min rabbika wa hum Ya, sebentar. Tadi to-nya panjang ya. Bukan fatofa, bukan gitu. Fatofa alaiha ta'ifum min rabbika wa hum Ya, sekarang yang ketiga. Baca ayat 19. 1, 2, 3. Fatafa alaiha rabbika Ya,
To-nya yang panjang ya, bukan fatofa, tapi fatofa. Fatofa ya. Coba Ustazah cek. Ya, kemarin yang kebagian absen 1 sampai 15 ya. Coba sekarang dari absen 16. Cila. Bahat kasir. Ayat 19 dulu, Davi. Cila ada Cila. Mana ini? Cila. Halo Cila. Lalu dari Kaimi deh. Kaimi. Ada Kaimi? Tidak, Ustazah tidak ada yang menjawab. Ini tidak ada yang menjawab. Cila dan Kaimi. Aku aja Ustazah. Sabar. Kita ke Fauzan dulu. Fauzan baca ayat 19. Atofa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Nah-nya kurang panjang ya. Naimun. Oke, sip. Mantap betul. Oke, selanjutnya 18. Coba Al-Faro ya. Alvaro, mana Alvaro? Di manakah gerangan? Nah, Alvaro coba ayat 19 Alvaro. Watofa lazi. Ada Qurannya enggak? Lihat Quran enggak? Dilihat aja Qurannya, baca. Ya, oke. Ayo Alvaro. Bentar. Alvaro, ayo Alvaro. Tunggu. Fatofa alaiha. Coba ikuti Ustazah. Fatofa alaiha. Coba. Suaranya kurang keras. Alvaro. Fatofa alaiha. Ta'ifum min rabbika. Wahum naimun. Oke, sip. Selanjutnya Icade, mana Icade? Baca ayat 19 Icad. Fatofa alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Masya Allah, mantap betul. Sekarang coba Davi ayat 19 Daf. Ya Ustazah. Ya, baca ayat 19. Tunggu Ustazah. Fatafa alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Nah, itu kurang panjang ya. Wahum naimun. Coba. Fatafa alaiha ta'ifum mir rabbika hum
naimun. Oke. Kurang mantap ya. Kurang mantap. Karena naknya kurang panjang ya, ada ya. Selanjutnya Nabila. Nabila. Mana Nabila? Baca ayat 19 Nabila. 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 Kenapa Nabila selalu tidak ada ketika disuruh baca? Nabila. Ada. Nabila. Hah, tidak dijawab ustazanya. Iya, Ustazah. Alhamdulillah ada. Teteh Nabila baca ayat 19 teh. Yang gimana awalnya, Ustazah? Yang fatofa. Fatofa alaih. Fatofa alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Oke, sip. Terima kasih. Nah, ini kenapa ya tanggung-tanggung panjangnya? Padahal 5 harokat itu lumayan panjang ya. Fatofa alaiha 5 harokat ya. Jadi jangan tanggung-tanggung, panjang aja. Kemudian Zenda, coba Zenda. Tofa alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Mantap betul. Masya Allah. Selanjutnya Lova. Ayat 19 ya Ustaz. Ya, ayat 19. Fatofa alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Oke, sip. Mantap betul. Selanjutnya Syafa. Syafa. Ada Syafa? Ya, ayat 19. Alaiha ta'ifum Oke, sip. Terima kasih Tete Syafa. Nanti absen 1 nanti di ayat yang selanjutnya, oke? Oke. Ya. Selanjutnya Syakira, ada Syakira. Syakira baca ayat 19 teh. Fatofa alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Oke, Masya Allah, mantap betul. Selanjutnya Tafani. Ya, Tafani ya, baca ayat 19. Fatofa alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Masya Allah, mantap betul. Terakhir, Abang Zahran. Silakan. Ya, Fatofa alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Masya Allah, mantap betul ya, hebat semuanya. Oke, sekali lagi baca ayat 19, 1, 2, 3. Fatofa alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Ngap ya. Sekarang ayat 20, ini pendek ya. Aku Ustazah ayat 20 aku. Ustazah dulu ya, Davia, dengerin Ustazah dulu.
Fa asbahat kasorim. Nah, ini ingat terakhirnya bukan n ya, banyak yang n. Ingat belakangnya mim ya. Fa asbahat kasorim. Kemudian ini ada so, jadi tebal ya. Fa asbahat kasorim. Ya. Coba baca sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oh, kasorihim, Azam kasorim, bukan kasorihim. Kasorim ya. Oke. Sekali lagi ya, terakhir. 1, 2, 3. Asbahat kasorim. Oke, coba sekarang dari absen 1 ya. Adinda. Ya, baca ayat 20 Teh. Fa'asbahat kasorim. Masya Allah, mantap betul. Selanjutnya Alfian Syah nih, yang udah dari tadi nunggu mana. Asbahat kasorim. Nah, ini kaknya langsung ke so ya, ada tasydid jadi ditekan. Kasorim. Coba ulangi. Oke, sip, mantap. Selanjutnya Algi. Aku. Fa'asbahat kasorim. Oke, mantap. Selanjutnya Almira. Malas gak kepilih. Tadi udah dipilih ada Vi, gantian Fa'asbahat Oh ya, saja. Oke, sip. Selanjutnya Amar. Amar. Buka mikrofonnya Amar. Nah, baca. Fa'asbahat kasorim. Kasorim nih tanggung-tanggung ya. Selanjutnya Aradia. Aku ngedownloadin skin Free Fire. Mana Aradia tuh menghilang? Sini aku lihat dulu skin Free Fire-nya. Aradia. Ada Alok, ada Hayato Kening, ada Hayato. Tidak ada Aradia ini. Alok ini Alok. Pernah master. Aradia Aradia. nggak ada. Aduh, Aradia menghilang. Arkan, baca Arkan. Fa'asbahat kasorim. Oke, mantap. Selanjutnya Aruna, baca. Langsung mute. Mana Aruna? Itu dimatiin kameranya. Maksudnya dimatiin mic-nya. Dipanggil ustazah langsung gini. Oh iya. Aruna. Gimana? Hai. Ya, Aruna baca ayat 20. Aruna, fa'af. Betul, biar di give Hayato. Cepat nanti give Hayato. Oke. Aruna baca. Di give Hayato. Hah? Oke. Tunggu. Fa'af. Gak maunya di give bundle Kelly. Aruna. aja. Tunggu. Apa ini tuh yang ngobrolin apa kan? Aku gak hafal. Ya, Aruna. Apa? Aku Ya, Aruna baca ayat 20 Aruna. Oke.
Aku Fa'aus. gak hafal. Fa'aus. Mana Al-Qur'annya? Kenapa nggak lihat Al-Qur'an? Kan boleh lihat Qur'an. Oh, kirain aku teh enggak salah dengar. Kan makanya dengerin. Kan kata ustazah yang belum hafal boleh banget lihat Al-Qur'an. Ya udah tunggu aku ambil dulu. Lama berarti. Oke, ustazah lempar dulu ke Azam. Enggak, ini udah. Udah. Sok atuh. Bentar Azam ya, maaf ya. Aruna, so baca. Aruna, Tunggu. Yang mana ya? Tunggu. ayat 20. 20. Tunggu aku cari dulu. Ketemu nih. Ayo Aruna. Waas bahat kasarim. As-sorim. Oke, nanti mah boleh lihat Al-Qur'an ya. Disiapkan aja Ya. Al-Qur'annya. Kan Aruna belum hafal kolam ya. Selanjutnya Azam. Asbahas kasori. Oke, mantap. Selanjutnya Bintang. Nih kalinya nih. Nah, Sorim. Mantap. Selanjutnya Danin. kata Alfiansyah tahu kan? Yang namanya sama kayak kamu. Danin, kurang terdengar teh suaranya. Teteh Danin. Maaf. Suaranya tidak ada, Teteh Danin. Oh, Danin. Ya Ustazah. Nah, baca ayat 20 Teh. Kau sahabat kasarim. Coba diulangi lagi. Fa'aus. Fa'aus sahabat Bukan kasarim. fa'aus habat. Fa'aus bahat ba ya. Coba. Fa'aus bahat. Fa'aus bahat kasarim. Oke. Selanjutnya Vivi. Ustazah, saya belum. Iya, dianya menghilang. Dia lagi aku tadi Vivi dulu, oke. Aradea sebentar ya, Vivi dulu. Lagi ke WC gitu deh ya. Bahat kasarim. Oke. Terus Arfa, kemudian Arfa. Ya, Arfa baca ayat 20a. Fa'aus bahat kasodim. Nah, coba diulangi lagi biar mantap. Fa'aus bahat kasodim. Oke. Selanjutnya Hasya. Niku ala harsikum in kuntum sholimin. Fa'aus bahat kasodim. Oke, sip, mantap. Selanjutnya Kaimi ini, Kaimi dari tadi tidak dijawab ustazahnya. Kaimi. Kaimi. Suara siapa itu? Kaimi. Oh, ya udah, Aradea dulu, Aradea. Tadi habis ke toilet, Sena bilangnya. Jangan bilang itu ya, bilangnya ustazah habis dari toilet. Itu mah jadi jorok atuh ya. Aradea, baca ayat 20a. Walau time bro.
Asbahat kasori. Oke, sip, mantap ya. Semuanya sudah baca. Coba Cila masih bisa nggak ya? Kayak Lila. Cila, halo. Cilok. Cilok, kok jadi cilok? Azam, lapar Azam. Enggak. Enggak. Ya udah, kita baca sama-sama ayat 19 dan 20. 1, 2, 3. Fatofa alaiha qaifum min rabbihum fa'asbahat Kasorihim. Oh, kasorihim lagi Azam. Kasorim ya Azam. Kasorim. Nah, begitu. Sip. Oke, selanjutnya kita dari ayat 1 saja satu orang ya. Storm. Satu orang dipilih yang gercep ya. Ustazah pilihnya yang gercep biar cepet. Al-Mukus. Wah, Bukan, Al-Qalam. Al-Golam. Al-Qalam. Kenapa? Ya, ayat 1 dimulai dari Ayah. Dari ayah. dari Dari ayah. Ayah. saya. Absen. Ustazah pilih yang gercep yang konsentrasi ya. Pokoknya yang konsentrasi, yang nggak konsentrasi langsung dilewat. Ayat 1 dimulai dari bintang. Oh, ya bintang. Mimma yashturun. Oke, ayat 2. Hasya. Jadi nikmati rabbika bimajana. Ayat 3. Zenda. Zenda ayat 3. Dibuka. Wa inna lakala ajaran khairu mamnun. Oke, ayat 4. Aradea. Di unmute terus tadi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Oke, ayat 5. Azam. Fasatu basiru wa yubsirun. Oke, ayat 6. Almira. Bi ayyikumul maftun. Oke, ayat 7. Arkan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke, ayat 8. Icade. Wala tuti'al mukazibin. Oke, ayat 9. Zahran. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ya, ayat 10. Lova. Wala tuti kullahallafim mahin. Ayat 11. Davi. Sabar. Ya, Ustazah. Ayat 11. 11. Ya. Hamazim masya'im binami. Oke, ayat 12. Danin. Itu Mama. Mana ilil khairi muqtadin asim. Ya, ayat 13. Fauzan. Tulim pada zalika zani. Oke, ayat 14. Amar. 14.
Dek. Ayat 14. Angkana. Aku ngeliat tapi aku liatin temen-temen. Sama jawabanin. Oke. Ayat 15. Alfiansyah. La tutla alaihi ayatuna qala asatiru Awalin. Ya, ayat 16. Syafa. Anas. Oke. Ayat 17. Syakira. Inna balauna hum kama balauna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Oke, ayat 18. Algi. Wala yastasnun. Oke, ayat 19. Adinda. 19 Ustazah. Ya, 19. Fatofa alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Nah, kurang panjang ya. Nah, oke, ayat 20. Zahran. Udah ya? Udah ya, Zahran mau udah. Sama 20 terakhir sama siapa ini ya? Yang belum. Vivi. Vivi ayat 20. Maaf. Oke, terima kasih semuanya. Mantap, betul, hebat ya. Sudah sampai ayat 20, tinggal 32 ayat lagi ya. Oke, semuanya kita baca tasdik sadaqallahul azim. Oke, nah kita sudah ziyadah. Selanjutnya ngapain ya? Selanjutnya ngapain ya? Selanjutnya kita akan belajar apa dulu? main FF. Tematik. Tematik? Ke tematik? Kan kemarin udah tematik. Matematika. Oh, matematika. PAI, PLH. Ya, matematika PLH PAI dulu. dan PLH. Siapa ya yang akan duluan? PLH. PLH. Ada kepu-kepu kan? Merah. PLH duluan. Mobil. Tapi teh lagi jalan-jalan. Ya. Jalan. Sambil menunggu, kita pertama PAI dulu. Sambil menunggu boleh minum dulu. Silahkan. PAI. Iya, PAI dulu. Baru yang lama. PAI-nya yang lama ya. Masih. Ada Al-Irsyad 5C guys. Siapa Yusuf Dimas ya? Ini aja di meja ada di tumpukan buku-buku AA.
Ya, udah ya teh minum enggak? Minum enggak? Enggak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mau tanya tugas kemarin siapa yang udah ngumpulin? Kemarin tugas PAI-nya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. PAI-nya itu yang pengalaman sholat. Sudah, aku langsung dikirimin ke Ustazah. Udah ada waktu itu, bisa. Nah, yang belum siapa nih yang belum? Kaimi baru muncul. Kaimi dari tadi dipanggil Ustazah. Apaan sih? Kenapa sekarang sudah munculnya sudah selesai? Aduh, tidak Kaimi. Kaimi, kemana aja Kaimi? Harimau. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Iya, kenapa Balik setiap murojaah Kaimi menghilang ya? Hilang. Menghilang. Kenapa? Oke, nah. Lagi jadi Harry Potter kayak ini. Ustazah Dwi sudah ada. Semua sudah disiapkan ya modulnya dan sudah minum. Ya. Oke, sip. Belum minum, Nah, Ustazah serahkan langsung kepada Ustazah Dwi. Silahkan. Baik Ustazah Ani, terima kasih ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang soleh dan soleha yang sudah menjawab salam dari Ustazah ya. Oke, hari ini jumpa lagi sama Ustazah Dwi ya. Kita belajar PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ya. Mohon maaf sebelumnya Ustazah baru memberikan modul yang terbaru ya. Mungkin sudah dilihat. Oke, yang belum nanti saya masih tunggu begitu ya. Saya sambil lihat kalian nih. Mohon videonya dinyalakan dulu sayang. Ustazah harus nggak bisa tutup. Yang ke toilet. Iya, saya tunggu ya. Masih ada beberapa yang kameranya belum dinyalakan, begitu. Waktunya. Oke, sambil menunggu teman-teman kalian, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan hari ini kita belajar meraih pahala, begitu ya. Apa hasil dari belajar itu? Kita menjadi lebih tahu. Lebih tahu apa, Ustazah? Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana bisa melaksanakan sholat yang tertib. Bagaimana sholat yang tertib itu? Sholat yang tepat pada waktunya. Ya, Ustazah, saya kadang tepat waktu. Saya kadang udah mepet, baru mau sholat. Ya. Nah, setiap orang mungkin mengalami hal seperti itu ya, tetapi tugas kita adalah memaksakan diri dulu. Ya, setelah memaksakan diri, lama-lama menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi kebutuhan kita. Begitu ya. Nah, siapa yang tadi sholat subuh? Acungkan tangannya. Aku. Oke, jujur sama diri sendiri. Oke, Masya Allah. Ustazah tadi aku kesiangan, misalnya begitu ya. Nah, perlu dievaluasi kenapa kesiangan. Apakah tidurnya terlalu malam? Tiduran. Tidurnya terlalu malam, efeknya adalah bangunnya kesiangan. Tidak diulangi lagi. Yang luar biasanya kemarin, Ustazah lihat hasil tugas kalian, pengalaman sholat di rumah atau di masjid. Ustazah senyum-senyum, lucu-lucu kalian ya. Ada juga yang luar biasa, pengalaman sholat di masjid. Mana ya, ada yang di Trans Studio, ada yang di masjid. Wah, Masya Allah, luar biasa.
Mudah-mudahan semangatnya, apalagi untuk para ikhwan nih, sholatnya di masjid. Ustazah, bagaimana kalau pandemi seperti ini? Yaitu dikembalikan ke masing-masing ya. Kalau di masjidnya Ustazah, di depan rumah Ustazah kan masjid. Masih seperti biasa, hanya mungkin jaraknya yang diatur jaraknya, protokol kesehatannya, begitu ya, agar kita ibadah juga bisa lebih tenang dan nyaman. Oke, masih ada beberapa yang masih dimatikan nih videonya ya. Saya masih tunggu kalian loh. Coba, saya nggak nyampe 5 menit nih untuk ambil videonya. Bila, Tafani, Kailila, Bilal, siapa lagi nih? Davi. Oke, saya ambil fotonya ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi karena slide-nya ada 2 ya. 1, 2, 3. Baik. Wah, Davi lagi di mobil nih sepertinya. Luar biasa ya. Semangat belajarnya, Masya Allah. Tidak mengurangi semangat untuk belajar hari ini. Oke. Terima kasih yang selalu semangat. Saya sampaikan dulu di awal, untuk triwulan 4 ini kita belajar 2 bab sayang ya, sesuai yang di modul. Pertama adalah mari melaksanakan sholat. Satu lagi adalah tentang Wali Songo ya. Di sini tulisannya Wali Songo ya. Kisah keteladanan dari Wali Songo. Begitu ya. Nanti anak-anak boleh di print modulnya ya, biar memudahkan kita untuk belajar. Oke, kita lihat. Saya izin share screen. Ya, screenshot mah udah tadi ya. Oke, sudah kelihatan, Nak? Sudah ya? Sudah. Share screen. Saya tadi salah Sudah. nyebutin. Screenshot mah udah tadi ya. Baik. Mari melaksanakan sholat. Ya, kita tahu bahwa ibadah yang pertama adalah tentang sholat. Coba saya nanya sama Danin deh. Danin pertama kali, masih ingat nggak? Pertama kali sholat itu umur berapa ya? Ingat nggak? Umur Umur 3 tahunan. Oh, 3 tahun. Masya Allah. Pasti lihat ayah bundanya sholat ya, jadi ikutan sholat ya. Iya. Masya Allah. Ya, pasti banyak sekali pengalaman tentang sholat. Entah itu yang lucu, entah itu yang beragam ya. Tentang bagaimana, saya juga punya pengalaman yang luar biasa tentang sholat. Begitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah menunaikan sholat secara tertib ya, sebagai wujud dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memahami makna bacaan sholat. Menceritakan pengalaman melaksanakan sholat di rumah atau di masjid. Untuk poin 3 sudah minggu kemarin ya. Memahami makna bacaan sholat. Nah, kalian tahu kan ya, dari mulai niat sampai salam. Nah, jangan sampai kita tahu nih bacaan sholat tapi tidak tahu artinya. Begitu ya. Nah, berikutnya. Menunaikan sholat secara tertib. Oke, siapa yang mau bantu saja untuk membacakan firman Allah? Saya pilih boleh? Apa ada yang mau membacakan ayatnya? Lova. Oke. Teteh Lova bisa bantu saya Dwi? Ini surat apa, Us? Surat Anisa, coba lihat. Anisa ayat berapa? Oh iya, ya di sini nggak ada ya. Coba baca dari sini, Nak. Nanti saya lihat dulu ya, takut saya salah ya. Oh, iya. Coba. Sudah saya besarin. Kalau di sini mah gambarnya buram, nggak ada ini. Oh, gambarnya buram. Siapa yang gambarnya jelas ya? Tunggu. Ustazah minta sama Hasya ya. Nanti saya cek lagi suratnya ya. Pergi dulu ya. Silakan Hasya. Faiza qadaitumul umus salata
fadkurullah hiya mawwaku dawa la junu'ikum Oke. fa'idat Faidah ma nan tum fa'aqimus shalah Oke. innas sholata kanat ala mu'minina kitaban mauquta. Oke, saya minta suaranya siapa ya yang membaca artinya? Suaranya Zahran. Coba Zahran, bacakan artinya. Ya, Us. Tolong bacakan artinya. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah melaksanakan, maka laksanakanlah sholat itu bagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang. Oke, terima kasih Zahran. Ya. Ketentuan sholat 5 waktu. Nih, anak soleh, kita kenal sholat waktu apa ya? Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Ada yang waktunya pendek, ada yang waktunya panjang. Yang paling pendek, kira-kira waktunya sholat apa ya? Maghrib. Maghrib. Yang paling panjang waktunya sholat apa? Maghrib. Isya. Iya, betul ya. Oke, coba kita sekarang perhatikan ketentuan dari sholat subuh. Sholat subuh ya, waktu sholat subuh dimulai sejak terbit fajar hingga menjelang terbitnya cahaya matahari. Nah, fajar sidik adalah seperti nama Ustadz di Aisyah ya, fajar sidik adalah cahaya kemerah-merahan di langit sebelah timur saat menjelang matahari terbit. Nah, jadi jangan sampai nih kalian telat sholat. Ya, keburu udah sholat sholat duha. Ya, sholat zuhur. Waktu sholat zuhur dimulai sejak matahari telah tergelincir dan miring di sebelah barat dan berakhir hingga panjang bayang-bayang setiap benda sama persis dengan ukuran bendanya. Sedangkan sholat asar, waktu sholat asar dimulai semenjak habisnya waktu sholat zuhur dan berakhir hingga terbenamnya matahari. Tidak diperbolehkan menunda sholat asar hingga menguningnya cahaya matahari, kecuali adanya alasan yang bisa dibenarkan. Contohnya apa ya? Misalnya kita sedang sakit, ya walaupun sebetulnya bukan alasan kita sakit, karena dalam kondisi apapun kita tetap harus sholat. Gitu ya. Sedangkan sholat maghrib, waktu sholat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Sholat maghrib memiliki waktu yang paling pendek dibanding dengan waktu sholat fardu yang lain. Pegang handphone sebentar, sebentar lagi nih, atau ya sudah keburu azan isya. Aduh, jangan sampai seperti itu ya. Nah, untuk sholat isya sendiri dimulai sejak hilangnya mega merah dan berakhir hingga terbitnya fajar. Sholat isya memiliki waktu yang paling panjang, betul sekali tadi menurut kalian ya, dibanding dengan waktu sholat fardu yang lain. Nah, biasanya ada anak yang ketiduran ya, sholat isyanya ya, kecapean terus ketiduran ya. Saya juga pernah seperti itu, tapi ketika pas bangun jam 11 malam, segera tunaikan sholat isya. Begitu ya. Nah, anak soleh dan solehah, sampai sini ada pertanyaan? Ustazah, misalnya kalau kita sholat isyanya nggak keburu, habis itu kita bangun tapi belum azan subuh, kita masih bisa sholat isya. Oke, karena kita ketiduran nih anak soleh, kecapean nih habis perjalanan panjang ya, ketiduran. Ketika kalian bangun,
boleh melaksanakan sholat Isya, tapi bukan sebuah alasan digunakan untuk menunda sholat begitu ya. Jadi kita semua sama-sama, Pikiran saya juga atau sama-sama nih. Iya, kita sama-sama berjuang untuk memaksakan diri ya. Ustazah aku males, digoda sama setan nih untuk nggak sholat, nonton TV misalnya, handphone ya, banyak sekali sekarang ya. Nah, paksakan untuk sholat tepat waktu. Caranya yang pertama adalah berjamaah ya. Tentu kalau berjamaah kita terbawa ya. Ayah bundanya mengajak sholat berjamaah, kakak adiknya mengajak sholat berjamaah, dan pada akhirnya kita akan pertama terpaksa dulu. Pasti kalau yang terpaksa nggak enak ya. Tapi lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Dan Masya Allah terakhir akan menjadi sebuah kebutuhan. Saya juga sama ya, masih belajar tentang bagaimana sholat yang baik dan khusyuk apalagi. Ada yang pernah lupa rakaat sholat nggak? Pernah Ustazah, habis itu ngulang lagi. Iya, Ulang lagi akhirnya. Aku juga pernah. Nah, iya, jadi Ulang usahakan lagi anak soleh, akhirnya. ulang lagi. Ya, harusnya kalau misalnya kita lagi mau sholat nih, fokus sama kegiatan kita. Jangan sampai kita memikirkan tadi barang tadi nyimpen di mana ya kunci. Saya suka lupa, kunci motor di mana ya? Lupa, ketika sholat baru udah ingat, ternyata ada di atas lemari. Lupa deh rokaatnya ya. Nah, itu bagaimana kita Pas lupa ingat lagi gitu. Iya, nah jadi sekali lagi luar biasa nih untuk sholat kita harus khusyuk ya, jangan memikirkan sesuatu yang tidak penting, mikirin apa dan lain sebagainya. Ya, nah kalian sudah belajar dari kelas 1 tentang sholat ya, sudah mengisi bagaimana mengisi buku anak soleh begitu ya. Oke. Nah, di sini usianya rata-rata berapa tahun usianya? 10. Sudah di atas 17. Aku 10. Iya. 10. Oke. Sama aku 10. Sendiri. Ya, di atas 7 tahun kita sudah harus belajar sholat 5 waktu, sholat rawatib ya, dan yang lainnya begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada. Nah, bersyukur ya kita hidup di zaman yang teknologinya canggih sekali sayang ya. Kenapa? Kita nggak perlu lagi seperti dulu zaman dahulu, lihat, udah azan belum ya? Sekarang kita sudah Allah berikan kemudahan. Yang gitu. Iya, tandanya apa? Yang gini. Tandanya ada azan, begitu ya? Iya, kita sudah mendengar azan, kita segera mendirikan sholat begitu ya. Nah, anak-anak ada yang sudah ngeprint modulnya belum? Belum ada. Belum. Sampai AI. Ya. Oke, hari ini tugasnya kerjakan pilihan ganda yang ada di modul. Saya akan berikan nanti ya. Iya, modulnya nanti kerjakan pilihan ganda 10 soal nah ya. 10 soal, 5 soal aja. Halaman berapa Ustazah? Halaman 7, 5 soal dulu aja. Ya. Oke. Modul 5 soal. Modul baru. Ya, modul yang baru di halaman 7, kerjakan 5 soal pilihan ganda. Yang belum ada modulnya boleh jawabannya aja dikirim ke Ustazah ya. Begitu, ke kantong tugas kalian. Oke, tidak ada pertanyaan? Ya, insya Allah untuk pekan depan kita akan belajar memahami makna bacaan sholat ya, dari mulai niat sampai salam. Tapi untuk kalian saya yakin sudah pandai ya untuk bacaan sholatnya. Begitu, nanti saya akan bagi kelompok di Zoom yang akan mempraktekkan bacaan sholat dari mulai takbir sampai salam. Begitu ya. Untuk informasi siapa aja siswanya nanti saya sampaikan kepada wali kelas aja, ke Ustazah Anti begitu ya. Oke, teman-teman, tidak ada pertanyaan. Tugasnya sekali lagi halaman 7, kerjakan pilihan ganda 5 soal ya. Boleh dikirim ke Ustazah atau ke kantong tugas kalian.
Itu saja mungkin teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ustazah izin live ya, karena harus masuk ke kelas 4B. Begitu ya. Coba. Terima kasih Ustazah Ani. Mohon maaf. Hasya kenapa itu digituin bibirnya? Oke. Oke, makasih Ustazah. Sama-sama. Ya, oke. Sudah belajar PAI-nya ya. Tadi tugasnya apa? Masih ingat? 7 kerjain dari 1 sampai 5 aja. Halaman berapa? 7. 7. Oke, halaman 7 modul baru ya. Sudah ada di link di modul Triwulan 4 ya. Modul PAI dan Viro. Ya, jadi yang belum print boleh silakan di print. Nah, kalau yang belum ada, belum di print, tulis jawabannya saja, difotokan, terus kirim ke Google Drive ya. Oke. Oke, selanjutnya matematika. Matematika dengan Ustazah Hana, karena belum ada, Ustazah mau tes perkalian ya. Oke, tes perkalian. Ustazah, aku matematikanya sebenarnya bukunya tinggal yang sudut doang yang belum dikerjain. Oh gitu. Sisanya Wah, yang Masya Allah. bab satunya udah semua. Wow. Sekarang matematikanya gampang ya, nggak ada rumus-rumus Iya. atau hitung-hitung ya. Jadi Ada Ustazah. Danin Dikit. semangat sekali ya, sudah dikerjakan ya. Ya, sambil menunggu Ustazah mau cek perkaliannya. Siapa yang sudah hafal 1 sampai 10? Coba hitung. Aku mah sampai 12 sudah apa Oh, juga. Masya Allah, Hasya udah sampai 12. Aku bisa sampai 20. Oh iya, Masya Allah. Sampai 20 saja juga belum bisa kalau sampai 20. Iya, sampai 20 ya. Yang lainnya belum hafal? Itu aslinya sampai 40 atau berapa gitu. Oh gitu. Pokoknya banyak ada yang bisa. Coba Ustazah cek ya, gini teknisnya. Ya. Di chat ya. 5 orang tercepat ya. Oke. Oke, 5 orang tercepat. Nah, ini bukan dari, Ustazah bukan lihat dari, oh berarti yang 5 orang tercepat itu pinter, bukan ya. Karena berbeda-beda. Sinyalnya jaringan. bagus Ustazah Ya. berarti. Ada jaringannya yang bagus, ada yang jaringannya agak lemot ya, jadi kekirimnya lama. Nah, jadi ini tidak menentukan siapa yang pinter ya, tapi cuman Ustazah hanya ingin game saja ya, oke? Jadi jangan berkecil hati kalau yang tidak masuk 5 besar ya, oke? Siap-siap jarinya di chat. Nanti kalau kata Ustazah stop. Kalau kata Ustazah stop, berarti stop ya. Oke, siap. Oke. Pertanyaannya, berapa Sembilan kali 4? 9 kali 4. Oke. Tuh, 2, 3, 4, 5, stop. Ya, Ustazah cek siapa yang paling cepat. Yang pertama ini adalah Almira. Ya. Yang kedua Danin. Yang ketiga Zenda.
Zenda tapi salah jawabannya. Apa aku? Aku mau ngechat. Oh enggak. Oh ini Zahran berarti Zahran salah. Kemudian Amar berarti yang ketiga Amar. Yang keempat Alfiansyah. Dan yang kelima Hafiz Arfa. Oke. Itu dia 5 orang tercepat. Nah, sekarang karena Ustazah Hananya sudah ada. Ustazah Hana. Iya. Ya Ustazah. Nah, kita langsung saja ya kepada Ustazah. Silahkan Ustazah Hana. Ya, terima kasih Ustazah Ani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, anak-anak 4C ini selalu bersemangat ya. Alhamdulillah sehat berarti semuanya ya. Insya Allah sehat semua. Oke, ini hari ini kita akan masuk ya ke materi karena kemarin kita pengenalan materi. Sekarang mulai masuk materi nih, tapi insya Allah materinya enteng ya, mudah, jadi nggak berat ya. Nah sebelum itu kita ucapkan basmalah terlebih dahulu ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, barusan sama Ustazah Ani main apa nih? Cepet-cepet. Kalian. Oh, perkalian. Masya Allah. Ya, good ya. Oke, kalau gitu tadi konsentrasinya sudah dites ya, sudah dicek sama Ustazah Ani. Dan ini juga nih banyak teman-teman yang sudah menunjukkan modulnya, berarti menunjukkan nggak sabar nih, pengen belajar ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Nanti kalau ada sisa waktu, Ustazah akan kasih kalian tes konsentrasi lagi ya. Nah, nih anak-anak kelas 4C nih hari ini yang akan kita pelajari adalah, atau coba nih sekarang deh, sebentar aja ya. Coba kalian tebak ya, Ustazah mau main tebak-tebakan nih. Tebak kata yang paling cepat di chat ya. Yang paling Yang paling cepat di chat untuk menuliskan jawabannya. Ustazah kasih poin 20 ya. Poinnya bisa untuk tambahan nilai nanti atau untuk nilai yang kurang atau untuk keterampilan atau yang kosong dan lainnya ya. Nih, coba ya Ustazah main tebak-tebakannya di whiteboard. Tebak ya. Terus, jangan terus. Apa? Dulu jadi bisa coret-coret. Janda. Jangan coret. Silakan dijawab. Di chat ya, jangan dijawab langsung biar nggak capek. Yang di chat. Ini? Chat, Ustazah. Iya, Pak Nuknik. Belum ada yang ngechat nih. Apaan Ayo. Nuknik? Apa? Ini nama binatang. Hah? Nama binatang. Nih ada yang udah ngechat. Oke, ada satu orang yang sudah betul. 3 orang pertama ya, Ustazah kasih poin 20. Oke, stop. Ustazah sudah punya jawabannya. Betul ya jawabannya? Kucing. Oh, ini dibalik toh. Disusun ya. Ada Teteh Lova, kemudian Kaimi. ada Ikan, dan ada Kaimi. Di chat everyone dia mah. Chatnya ke Ustazah ya, jangan. Ustazah Hana. Chatnya ke Ustazah. Iya, malah nge Oke, everyone masing-masing loh. 20 ya. Lova 20, Ica 20, Kaimi 20. Oke, lagi. Nah, kalau sekarang Lagi. udah stop ya, diganti lagi. Dibalik.
Satu lagi. Ya. Ini mah gampang. Ada. Ini ada hubungannya dengan materi kita hari ini yang akan dipelajari hari ini. Oh, Ada apa di chat? jangan ngechat lah, aku mau. Di chat Jangan Oke, ngechat-ngechat. sudah dapat Ustazah Ustaz. jawabannya. Betul. Yang jawabannya ketiga. adalah data ya, jawabannya data. Yang betul adalah Teteh Almira, kemudian Aradea dan Danin, masing-masing 20. Jangan Masya kita Allah, keluar ya. lah. Stop. Almira, Dan everyone tuh everyone dan Oh, tadi ke Jangan stop. everyone, ke Ustazah, private ke Ustazah, ya. Ntar ketahuan jawabannya. Lagi, dadah. Nang. Bea. apa? Oh, Yo, chat, ke Ustazah chatnya. Apa ya? Ini juga sama, masih dengan materi kita hari ini. tabel. Good. Aku mau tulis juga nggak boleh. Oke, sudah ketemu lagi nih Ustazah nih. Ustazah Ya. itu banyak yang ke everyone. Jangan Ya, everyone, bisa. Ustazah nggak bisa lihat kalau everyone, bukan. Jadinya aku stop tulisnya. Nah, jangan ke everyone, ke Ustazah nih ya. Yang masuk di Ustazah nih ya, yang aku tercepat Arfa juga. adalah Everyone aku. Almira, kemudian Lova ya, Almira berarti tambah 20 lagi jadi 40. Kemudian Lova juga ditambah lagi 20. Satu lagi ada Zenda. Yeay, tambahan poin 20. Dapet. Canda dapet. Oke, satu lagi. Satu lagi langsung kita belajar ya. Satu lagi. Apa? Agar. Oh, apa sih namanya? Pegang. Oke, silakan di chat. Graman. Oh, Geraman apa itu? Oke, ini Ustazah sudah dapat jawabannya ya. Yang menjawab betul ada yang ke Ustazah ya, yang ke Ustazah betul ada sebentar. Diagram. Oke, ada Algi, kemudian ada Danin lagi ya. Ada Algi tambahan 20 poin, Danin tambah 20 poin lagi, dan satu lagi adalah Azam. Aradea ya. Tambahan. Ya, selamat. Nanti Ustazah rekap ya. Dan untuk tambahan nilai kalian ya. Oke, Tahun ini Bu sudah Cika. selesai. Nah, jadi kalian sudah tahu berarti kan kata-katanya tidak asing. Yang kata-kata tadi itu akan jadi materi belajar kita hari ini ya. Tentang data, tabel, dan diagram, kata kuncinya ya. Jadi kita coba Ustazah mau tonton video dulu ya. Bentar. Nonton video tentang apa? Nonton ini. Akhirnya. Pembelajaran. Sebentar. Akhirnya ternyata kecil. Salah lagi. Membaca dan menyajikan data. Kita review materi sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian data, cara mencari data, cara mencatat atau menulis data, dan membuat tabel data. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang cara membaca data, macam-macam diagram, menyajikan data dalam bentuk diagram batang, dan latihan membuat diagram batang. Tahukah kamu, seorang profesor yang sedang meneliti biasanya bertujuan untuk mendapatkan sebuah data.
Setelah mendapatkan data, ia akan menulis dan menyajikan data. Data dapat disajikan dalam bentuk diagram. Jenis diagram yang pertama adalah diagram batang, lalu diagram lingkaran, lalu ada diagram garis. Dalam pembahasan kali ini, kita akan lebih terfokus pada diagram batang. Perhatikan bagian-bagian diagram batang berikut ini. Ada bagian yang disebut dengan judul atau nama diagram, kemudian ada sumbu tegak, sumbu mendatar, dan yang terakhir. Bagaimana cara membaca diagram batang? Pertama-tama, kamu harus mengetahui keterangan yang ada di sumbu mendatar. Kemudian, kamu juga harus memastikan terdapat nilai atau angka di sumbu tegak. Ini adalah diagram jumlah pasien Rumah Sakit Mawar. Pada hari Senin, jumlah pasien ada 20 orang, dan seterusnya hingga hari Minggu. Nah, sekarang kita belajar tentang cara membuat diagram batang. Pertama-tama, perhatikan tabel yang disediakan. Ini adalah tabel jumlah pasien Rumah Sakit Mawar. Nah, setelah itu, dari tabel kita dapat mengubahnya menjadi diagram. Cara membuat diagram batang adalah sebagai berikut. Pertama, gambarlah sumbu tegak dan sumbu mendatar dengan penggaris. Kemudian, tulislah urutan hari pada sumbu mendatar dan urutan bilangan banyak pengunjung rumah sakit pada sumbu tegak. Kemudian, buatlah bentuk persegi panjang atau balok setinggi bilangan pengunjung. Sekarang, ayo kita latihan membuat diagram batang. Perhatikan soal berikut. Setelah membaca soal, nah, tadi sudah disimak ya, bagaimana cara membuat diagram batang. Nah, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tugasnya halaman berapa, Ustazah? Apa Lova? Tugasnya halaman berapa? Mana? Tugasnya halaman berapa? Tugasnya halaman berapa? Oke. Ya. Untuk tugasnya, jadi hari ini kalian tugasnya adalah mewawancarai anggota keluarga kalian atau bertanya mungkin ya, kalau wawancara mungkin terlalu formal. Bertanya sama anggota keluarganya, kan ada ayah, ada bunda, ada adiknya, mungkinnya ada om tante atau sepupunya. Tanya, bunda badannya berapa? Masih belum bicara. Apa Radea? Adik aku masih. Ya nggak apa-apa. Ya, jadi silahkan boleh diukur sendiri ya tinggi badan anggota keluarganya berapa. Nanti di videoin dan disajikan juga dalam bentuk diagram batang. Jadi misalnya nih tadi kan ada judul, ada sumbu tegak, ada sumbu mendatar ya. Misalnya judulnya adalah tinggi badan keluarga Aradea misalnya, begitu ya. Keluarga Aradea. Dalam tabelnya kalian tuliskan nama bunda misalnya. Bunda tinggi badannya misalnya 160 cm. Kemudian ayah berapa sentimeter, adik sampai Aradea. Video atau foto? Tinggi, jangan video, foto aja ya. Nanti bikin tabelnya dan diagramnya, kemudian difoto dan diupload ke Google Drive ya. Itu tugasnya gampang kan ya? Gampang. Jadi cuma nanya atau ngukur, kemudian digambar, ya ini foto. Gitu. Digambarnya pakai penggaris ya, jangan asal-asalan. Harus pakai penggaris. Dan nih, ketika membuat diagram batang, angkanya tadi harus berurutan. Ya, misalnya dari 0, 10, 20 atau 0, 100, 200 dan seterusnya.
atau bilangan kelipatan. 0, misalnya 200, 400, 600, dan seterusnya. Nggak Ustazah boleh kalau acak setengah gitu misalnya. boleh kan Ustazah? Misalnya Ustazah, 125 itu boleh di tengah-tengah gitu gak? Iya boleh, asal berurutan. Jangan misalnya gini, awalnya apa sih? Misalnya langsung 0, 125, terus langsung 500. Nah itu nggak boleh ya. Jadi harus ada anggapannya. Misalnya 0, 100, misalnya 150, 200, 250. Nah nanti 125 itu berarti terletak di antara 100 dan 150. Begitu ya. Jadi harus berurutan angkanya, nggak boleh acak, ya. Ngerti ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ustazah, Ya. kalau misalnya mulainya dari 0 terus 50 baru 100 bisa? Gimana? Tata lupa? Di bawahnya 0 terus di atasnya 50 bisa nggak? Apa Bisa. Tapi kelipatan ke sananya, misalnya 0 mau 50, kemudian 100 gitu ya, 150, 200, kayak gitu ya. Kelipatan 50 berarti. Ya. Jadi kalau tidak kelipatan, angkanya harus berurutan. Jadi nggak boleh misalnya dari 0, 30, 50, 70, itu nggak boleh kayak gitu. Ustazah kalau 0, 110, 120, 130 boleh? Nah, itu lah dari sini dulu. Kalau misalkan mau begitu, jangan dari langsung 110 ya. dari 10? Dari 1. Dari kalau mau kayak gitu harusnya dari 10 ya, atau enggak kelipatan misalnya berapa ya? Kelipatan 50 lebih baik ya, 50, 100, 150 kayak gitu. Jadi jangan 0, 110, 120. Nah, itu kan berarti loncat langsung ke 110. Itu nggak boleh ya. Jadi harus berurutan atau enggak bilangan kelipatan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pakai penggaris ya, pakai penggaris biar rapih ya. Nanti nilainya berkurang kalau nggak pakai penggaris. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Apa? Masih bingung. Masih bingung? Bikin Fauzan tanya Bunda ayahnya tingginya berapa? Dicatat ya. Dicatat. Tingginya berapa? Dibikin tabel seperti tadi, terus dibikin diagram batang. Contohnya ada di modul ya. Atau nanti Ustazah share lagi video yang tadi ya. Oke? Oke, nggak ada lagi? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Aku nggak tahu tingginya gimana. diukur aja, dikira-kira ya. Nah, kalau nggak ada lagi, Bisa pakai ini? pakai meteran. Nah, itu boleh. Aradea pakai itu ya, meteran. Good ya. Bisa pakai itu ya. Ustazah kalau misalnya dari 0, 15 gitu bisa gak? 10 dulu. 30, 45 itu boleh. Kelipatan, asal kesananya kelipatan ya. Kelipatan 15. Begitu ya. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Nanti sudah share lagi tugas dan tadi videonya. Kalau yang belum paham, jadi tugasnya jangan lupa dikerjakan karena ini mudah ya, dan diupload ke Google Drive. Sudah tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Ani. Ya, terima kasih Ustazah Hana. Ya. Oke. Nah, jadi tugasnya itu pertama nih, dengarkan baik-baik. Kalian tanya dulu anggota keluarga kalian, misalnya ayahnya. Ayah tingginya berapa? Misalnya 167 gitu. Ya, kemudian bundanya berapa tingginya? Nah, itu dibuat tabel ya. Dibuat tabel. Setelah buat tabel itu dibuat diagram. Jadi nanti di fotonya itu ada tercantum tabel dan diagramnya gitu ya. Nah, itu bilangannya kelipatan itu tahu kalian? Jadi ditambahkan ya. Misalnya yang pertama 0,
30 berarti dari 30 tambah 30 jadi 0, 30, 60. 60 tambah 30 jadi 90 gitu ya. Jadi ditambahnya sama gitu ya. Oke. Nah, tadi matematika sudah. Sekarang PLH. Sekarang PLH ya. Kita langsung saja ya. Modul apa? Biar cepat selesai juga ya. Jadi Ustazah tinggal kasih. Modul yang mana? Nah, modulnya kalau PLH itu udah 1 tahun. Ya, jadi kalian tidak usah print lagi karena itu sudah 1 tahun. Selama kalian di kelas 4 tidak akan berubah gitu ya. Hal yang lama. Ya, masih yang lama ya. Oke, Ustazah mau share. Bisa lah, cari di itu mobil ini nih. Ini di sini mobilnya, lihat tuh. Tuh mobilnya tuh. Kenapa Radea? Mobilnya tuh, mobilnya. Radea kenapa Radea? Nggak tahu, di rumahnya mungkin ada masalah. Mungkin ada masalah. Jangan ya, jangan ada masalah di antara kita. Lihat tuh ada masalah keluarga. Masalah keluarga. Oke, nah ini bab terakhir ya di PLH itu tinggal 1 bab lagi yaitu pencemaran udara. Sebelumnya sudah Ustazah kasih ya beberapa dampak pencemaran udara ya. Nah, Rumahnya kebakar. sekarang bahas ya. Dari yang pertama tempat terjadinya pencemaran udara. Ada yang tahu kalau pencemaran udara itu bisa terjadi di mana saja? Di tempat umum. Ya betul, tempat umum. Sampai Jalan raya. Ya. Kalau di rumah bisa nggak ada pencemaran udara? Bisa di garasinya. Bisa, betul ya. merokok. Yang ngerokok juga itu pencemaran udara. Terus debu-debu ya, kalau misalnya ada bandar Pabrik. tidak dibersihkan, nah itu pencemaran udara juga ya. Iya. Iya, betul ya. Nah, ini pencemaran udara ada yang di luar ruangan atau di luar rumah. Contohnya ada di mana? Mobil. Ya, betul. Knalpot mobil nih ya. Ini. Sama Kemudian motor yang knalpotnya diganti-ganti jadi kebul. Iya. Iya, jadi kebul Itu di ya. dekat aku ada. Betul. Selin us, mobil ngebul terus. Betul ya. Jadi makanya sebenarnya pakai masker itu harusnya dari dulu ya, tapi sekarang ketika ada corona baru pakai masker. Harusnya dari dulu ya, ketika kita di jalan raya harusnya pakai masker ya. Karena banyak sekali polusi ini. Dari asap kendaraan, dari asap pabrik, terus dari sampah juga ya. Kalau kalian cium bau sampah, nah itu juga pencemaran udara. Ya, betul. Asap mobil teh ngeselin us. Ngeselin Iya, sampai kamu apalagi masuk. bus aku ngeselin tuh sama bus sama truk itu. Ngeselin. Apalagi truk yang Iya. tua us masuk Iya. ke dalam si asapnya Nah, teh. kalau truk sama bis kenapa sih Ustazah asapnya Kalau itu motor. hitam? Nah, itu karena Ada plastik. mesinnya Aku udah jadi jelek. Jadi kalau mesinnya udah jelek, ini Kan pencemaran. mesin kendaraannya jelek, jadi aja pembakarannya jadi hitam gitu ya. Nah, ini hati-hati dengan kalau ada asap kendaraan jangan diisap, tapi harus tutup hidung ya. Enak nih isap us. Sate. Iya. Enak. Sate. Jadi Kemudian ini pencemaran udara di dalam ruangan. Tadi betul ya kata Danin ada di garasi. Kalau misalnya ada ayah kalian manasin mobil, manasin motor ya. Nah, itu bisa jadi ada pencemarannya. Kemudian kalau misalnya di rumahnya siapa yang nggak ada jendela? aku enggak tuh. Masa? Ada urus, ada. Enggak. Pasti setiap rumah ada jendelanya ya. Nah, Kalau yang enggak jendela ke nanti kalau enggak mah ke ke Nah, jendela itu fungsinya buat ventilasi ya. Jadi kalau ada udara kotor tuh jadi langsung keluar dan berganti jadi udara yang bersih gitu ya.
Kalau Bunda masak, nah ini juga termasuk pencemaran udara ya. Masak, apalagi masaknya masak jengkol ya. Pasti itu bau. Jadi bau. Masak asin ya. Nah, itu pencemaran udara juga ya. Kemudian yang merokok tuh, yang merokok di ruangan ya. Ini lebih bahaya loh kalau pencemaran udara di dalam ruangan itu lebih bahaya karena nanti si pencemaran udaranya, polusinya itu akan menetap di ruangan. Ya. Kalau di luar ruangan itu bisa tertiup angin, tapi kalau di dalam ruangan itu bisa mengendap ya. Kayak misalnya asap rokok itu bisa mengendap di pakaian ya. Misalnya di kain seperti itu ya. Jadi hati-hati nih kalian, mudah-mudahan nih kalau nanti udah besar yang laki-laki ya jangan merokok. Aki-aki ngerokok. Oh, aki-aki. Jangan tambah aki-aki. Iya nih bapak-bapak biasanya ya, bapak-bapak. Aku mah enggak. Kakek-kakek jangan sampai ngerokok ya. Karena ini mencemari. Yang merokok di sini. Merokok ya. Ngerokok heula. Merokok tadi tahu aku pernah. Kamu nggak pernah, nggak mau. Sekarang ngerokok. Jangan ya, kalian masih kecil. Dulu boleh nyium rokok enak-enak aja. Sekarang kalau udah besar juga ya lebih baik jangan merokok karena merokok itu tidak ada manfaatnya ya, malah Bau jadi tembakau baunya. iya, jadi malah Sekarang mah harga Mubazir duit harga rokoknya jadi naik. Mau dihapus rokok dari dunia. iya betul aja, harga rokok itu jadi makin murah ya. Jadi sekarang banyak yang merokok gitu ya. Juga mati ayo kena rokok langsung. Waduh, jangan. Betul ya. Kalau yang merokok itu umurnya bisa pendek. Kenapa? Karena dia udah merusak tubuhnya sendiri ya kalau yang merokok itu. Mau dipercepat kali. Kalau yang tidak merokok insya Allah umurnya panjang ya, meskipun kematian itu ditakdirkan oleh Allah, tapi kalau kalian merusak tubuh sendiri pasti akan ada akibatnya ya. Nah, selanjutnya jenis zat pencemar ya, ada yang padat, ada gas ya. Kalau padat itu kayak debu terus asap ya. Nah ini padat karena bisa terlihat oleh kita ya. Kemudian bisa dari asap pabrik, dari letusan gunung berapi ya, dari kebakaran hutan, pembakaran sampah, atau yang merokok. Dari mall. Apa sih, Amar? Apa? Iya, nah ini bisa menyebabkan gangguan pernafasan ya. Kalau yang rumahnya jarang dibersihin juga nih, debu-debu. Bakaran yang kayak di Banyuwangi teh ya, Iya, bukan di Banyuwangi, di Indramayu ya, yang kebakaran. Apa itu? di situ. Kilang minyak ya. Nah, itu Ustazah, kalau asap Dibantuin pertamax juga. termasuk pencemaran udara gak? Panasnya sampai sini, ya kenapa Danin? Asap fogging itu termasuk pencemaran udara nggak Ustazah? Asap fogging demam berdarah? Ya. Iya, nah itu juga sama ya. Asap fogging itu juga pencemaran udara karena asapnya kalau kalian hirup itu bahaya ya. Nah, nyamuk aja bisa mati apalagi dihirup sama manusia ya. Jadi, bahaya kalau ada penyemprotan demam berdarah itu lebih baik ditutup. Tapi ya. wangi mah ya, Kenapa? Wangi tapi Wangi. Kata siapa itu wangi? Kumang ngapa? Masa Ustazah, asap aku gitu pernah wangi? Fogging langsung dielap, dipel sama aja. Iya, betul. Saya nempel-nempel ke benda ya. Betul ya.
Nah, itu padat. Sekarang kalau gas apa aja nih? Nah, kalau gas ini namanya nama kimia ya. Ada gas karbon dioksida. Karbon dioksida ini adalah gas CO2 ya. COD. CO2 bukan COD atau COD. Kalau udah hati dong. Belanja. CO2 ini mah ya, karbon dioksida. Dari mana gas karbon dioksida ini? Dari bahan bakar seperti bensin dan solar, dari kendaraan bermotor. Jadi asap knalpot itu adalah gas karbon dioksida ya. Nah, ini kalau misalnya hujan ya. Kalau hujan kan hujan itu air. Kalau di airnya ada gas ini, nanti jadi asam ya. Makanya hujan sekarang itu tidak sehat karena udah bercampur sama gas karbon dioksida ya. Turunnya dari atas langsung. Iya, meskipun turun dari atas ya, itu udah bercampur sama gas di udara itu sekarang banyak sekali gas karbon dioksida. Jadi kalau bercampur, airnya itu bersifat asam, makanya sekarang banyak besi berkarat ya. Nah, itu karena asam. Ustazah, Hujan asam. kalau ada masa pesawat itu motorin juga nggak? Nah, kalau pesawat ada polusinya nggak? Ada, karena itu dari bahan bakar aftur ya. Aftur itu bahan bakar pesawat. Sama, setiap ada yang pembakaran pasti jadi polusi, jadi pencemaran udara ya. Polusinya ke dalam awan. Kemudian, nah satu lagi ada gas karbon monoksida, CO ya, atau gas CO. Nah ini lebih berbahaya ya gas karbon monoksida ini, karena ini hampir sama dengan CO2, tapi ini lebih bahaya karena kalau di ruangan tertutup ya, jadi oksigennya lebih sedikit gitu ya. Kemudian ada gas belerang. Nih, belerang biasanya ada di mana nih? Di pegunungan. Pegunungan ya, di gunung api. Batu bara. Ustazah, aku pernah ke tempat yang ada belerangnya. Aku mabok Ustazah di mobil. Aduh, di kawah putih gitu ya, yang kawah putih ya. Tahu aku pernah. Di tempat batu kapur gitu Ustazah. Iya, Aku mabok betul. jalan ke sananya. Nah, itu gas belerang dioksida atau SO2 ya. Disebutnya asam sulfat ya. Buat dari belerang. Belerang ya. Nah, selanjutnya gas nitrogen oksida atau gas NO2. Nah, ini dari pembakaran batu bara ya. Biasanya. Apa Fauzan? Apa Fauzan? Nah, biasanya gas nitrogen ini dari pabrik ya. Bisa pabrik pupuk, kemudian pabrik biasanya gas-gas minyak bumi ya. Nah, ini bisa menghasilkan gas nitrogen oksida. Nah, ini juga bahaya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tugasnya? Nah, kita Google Form. Wow, Google Form. Oke, sekarang dikerjakan Tapi di saat Google ini Form juga. chat everyone. Ya, Ustazah kirimkan ya, biar nanti tugas kalian Cuma berkurang. segini, cuma 25. Ini soalnya hanya ada 5 soal ya. Dengerin lagu lah. Kayak kemarin. Oh, Ya sambil lagunya denger yang lagu. selain itu lah. Oke Sambil lah. dengerin lagu Ustazah waktunya. Oh iya, boleh. Incan. Boleh. Lagu Incan. Boleh. Ustazah, aku mau di rumah aja dikerjain ya. Hah?
di rumah? Iya. Lagunya sing. Ya, Bebas silakan. gue. Sudah ada. Ya, Ustazah Oke. cari dulu lagunya apa ya? Lagunya yang enakan, kartun lama gitu. Enggak lah. Ada. Simpan. Seluruh. Wah, kok gini? Oh, kira gini. Aku lanjut langsung maksudnya. Seluruh pesantren. Ada modelnya yang lama atau yang baru? Yang lama. Kalau PLH itu cuman satu modulnya ya, setahun. Oh, yang lama. Iya. Jadi nggak akan diganti-ganti. Lihat berapa. KKM-nya berapa, Us? KKM-nya kan ini nilainya 10-10 ya. Jadi yang nilainya 30 di bawah 30 berarti diulangi lagi. Andaikan aku bisa melayang jauh berteman langit lepas. Aku mau jadinya orang aja lah. Dan kita lupa. Ini gimana? Ustazah, aku 50 dari 50. Ya, betul. Berarti ya, hebat, bagus. Menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Apa itu? Kata tidak, Lagu. ku pasti bisa. Nah, aku nanya itu lagu apa? Kan ku coba lagi, ditemani lagi. Tak ada yang termungkin, ku pasti bisa. Wah, masih impet. Apa ini? Oh, masa kenal ya lagunya? Kenal, Azam, lagu apa? Kenal gitu lagunya tapi nggak tahu judulnya. Nggak pernah dengar. Ada aku ngelalain lagi sama Ya Ustazah kayak familiar lagunya. Menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan. Terus kalau nilainya 30 gimana? diulangin lah. Dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ayatnya nilainya 5. Apa ya ini apa? Kan ku Dulu boleh. Dan ku terbang tinggi, 50. tak ada
tidakku Nilainya pasti 100. bisa. Enggak lah 50. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Halo dong. Ayo lewat koran. Ayo lewat koran. Udah, semuanya udah? Sudah. Udah selesai? Ku pasti bisa. Nilainya 30, yang salah 2. Aku salah satu, Us. Aku salah 1, Us. Salah satu, oke. Aku salah Aku diulangi hasilnya Ya. 40. Aku pengen Ini yang dikoran jadi salahnya 50. 2, berarti diulang lagi ya. Aku 50 dulu. Oke, bagus. Yang 50 bagus ya. Berarti Aku betul 100, semua. Siapa yang 40. betul semua, Cung? Aku Oke, Ustazah, bagus. katanya pakai N-nya kalau di bawah 30 berarti diulang lagi. Kalau 30 pas gimana? 30 pas. Salah 2. Diulang lagi ya. Jadi harus 40 sepertinya ya. 40. Soalnya kan 40. cuma 5. Iya, soalnya cuma 5 kalau misalnya 5 dari 50. kalau salah satu itu dari 50. Aku 50 dari 50. Aku 100 dari 50. ya. Kalau itu mah kecil dong. Jadi kalau soalnya 5 itu satu poinnya 20 ya. Jadi kalau salah satu nilainya 80, kalau salah 2 nilainya 60 gitu ya. Jadi kalau yang salah 2 diulangi lagi ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Nah, oke, terima kasih. Nah, pembelajarannya sudah selesai. Ustazah review tugasnya ya, dengarkan. Pertama, PAI. PAI itu mengerjakan halaman 7 8 Nomor juga lanjutannya. sampai 1 sampai 5, 10. ya. 1 sampai 5 di modul Sampai yang 5. terbaru ada di link ya. Ustazah kalau Kemudian. ditulis di kertas, habis itu di foto nggak apa-apa kan Ustazah jawabannya? Boleh, Danin, boleh. Selanjutnya, matematika. Pertama, kalian bertanya kepada anggota keluarga tinggi badan. Kemudian dibuat tabel. Berat badan. Setelah tabel, buat diagram batangnya ya. Udah. Oke, kemudian PRH itu karena sudah mengerjakan berarti tidak ada tugas lagi ya. Untuk yang belum mengerjakan saat Zoom berarti dikerjakan setelah selesai Zoom. Hari ini ada video call ya, jadi persiapkan untuk yang Al-Quran, persiapkan hafalannya ya. Untuk yang tartili dibaca dulu tartilinya biar lancar ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Sudah paham semuanya ya? Sudah. Iya. Iya, oke. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Sudah selesai semua. Kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bihamdik asyhadu an Asyhadu la an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dari awal sampai Ada akhir. video call, Us. Ada video call ya. Aku mau live ya. Ya, disiapkan hafalannya. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Udah 40. Jangan. Dengar dulu. Us, Ya, boleh 40 nilainya? apa?
Boleh 40 nih lainnya. Boleh, boleh. Oh, ya. Udah aman, udah aman. Ya. Oke, terima kasih.